Isi kayak di belakang. Bagus
Kami mohon pembelaan daripada-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, sehingga kami boleh tiba dengan keadaan selamat di rumah mempelai wanita. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Kami kami saksikan bersama-sama pada saat ini. Pada kesempatan saat ini Tuhan, dari awal sampai selesainya, biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk mempelai laki-laki saudara kami Ardi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga boleh mengikuti acara ini. Dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Khususnya perjalanan kami menuju ke, oh Tuhan, tempat mempelai wanita Tuhan. Kami datang kepada Engkau pada saat ini. Sekali lagi Tuhan, penyertaan-Mu sempurna biarlah Engkau nyatakan bagi kami semua. Semua rumpun keluarga yang akan berangkat menuju ke tempat di mana kami akan menjemput mempelai wanita. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami. Kami semua yang akan menuju ke sana Tuhan. Biarlah kami sama-sama merasakan pembelaan perlindungan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Segala sakit penyakit, roh-roh yang bukan dari Tuhan, biarlah Tuhan jauhkan dari setiap kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami sama-sama merasakan perlindungan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan perjalanan kami menuju ke tempat mempelai wanita ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan dalam hidup kami dalam tangan Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan perjalanan ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin.
sampaikan segala syukur kami kepadamu. Segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan kami boleh nikmati dalam hidup kami sampai saat ini. Secara khusus Tuhan bagi kedua kekasih kami Tuhan, mereka boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang Engkau perbuat dalam hidup mereka indah tepat pada waktu-Mu Tuhan. Begitu Tuhan, saat ini kami akan menuju ke tempat pemberkatan nikah. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepenuh ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Biarlah Engkau memberkati, Engkau menolong kami, melindungi kami Tuhan, sehingga dalam perjalanan ini Tuhan kami boleh tempuh dalam perlindungan Tuhan, tiba dengan keadaan selamat. Biarlah nama Tuhan sudah, oh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Sebagaimana Engkau sudah menyertai kami berangkat dari, oh Tuhan, tempat mempelai laki-laki. Engkau sudah menghantar kami tiba di tempat ini dengan segala selamat. Kami percaya Tuhan, pembelaan perlindungan Tuhan Engkau akan semakin nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ini ke dalam tangan penuh kasih-Mu. Biarlah jadi seturut kehendak-Mu, dan apapun yang kami lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan perjalanan kami menuju ke tempat ibadah. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. ibadah untuk kita akan masuk ibadah pemberkatan nikah saat siang hari ini. Kita lakukan suatu pujian lagu rohani 33, satukan kami. Ini kerinduan kita, kiranya mempelai yang datang membawa kehidupannya dipersatukan oleh Tuhan dalam kasih Tuhan yang tak putus. Kita lakukan pujian ini, satukan satukan kami ya Tuhan. Satukan
Pemberkatan nikah saat siang hari ini merupakan kerinduan semua kita yang hadir. Kiranya kasih Tuhan mempersatukan nikah dan akan diberkati Tuhan pada saat siang hari ini. Satukan karya Tuhan bersama kasih sempurna. Sekarang dari atas dengan kasih Kristus Bapa Pendeta Ulas telah membawa kita dalam doa memulaikan ibadah kita pada saat kerinduan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Biarlah Engkau menyatukan setiap kehidupan kami Tuhan, baik kehidupan kami yang sudah lama menikah maupun bagi kedua kekasih kami yang saat ini Tuhan mempersiapkan diri mereka untuk masuk di dalam nikah rumah tangga yang baru. Tuhan, kami datang kepada Engkau pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Sebagai umat-Mu Tuhan, kami menyadari diri kami Tuhan, di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa campur tangan daripada Engkau. Sebab itu Tuhan, sebelum kami memulaikan segala acara yang kami akan tempuh bersama saat ini, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau ada di tengah-tengah perhimpunan kami saat ini, sehingga setiap apa yang kami lakukan pada saat ini, setiap rangkaian ibadah yang kami lakukan pada saat ini boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Engkau sudah menolong kami, mengumpulkan kami satu sama yang lain di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, para pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan, Engkau mengurapi kami. Tuhan, Engkau menolong kami, memberikan hikmat bagi kami, sehingga setiap pelayanan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada keluarga masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan, Engkau pimpin mereka, percepatkan langkah mereka. Biarlah kami sama-sama beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Jauhkan kami dari hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan, buat kegelapan apapun bentuknya. Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, memberikan kemenangan bagi kami sekalian, sehingga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami buka mulaikan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebab suka cinta-Mu ada dalamku. Suka cinta-Mu mengalir dalamku. Aku suka cinta-Mu melimpah dalamku. Tuhan dari nama suka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab suka cinta-Mu ada dalamku.
Yang membawa Alkitab, silakan kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam suratan Ibrani pasalnya suratan 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Suratan Tesalonika, 1 Tesalonika pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, silahkan dibacakan. Nasihat supaya hidup kudus. Iya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Terus, Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. supaya berkenan kepada Allah. Terus, Hal itu memang telah kamu turuti. iya. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Terus, Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. iya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Terus, Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu iya. sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Terus, ayat 5 sampai 8. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak tahan lagi, telah mengirim Ayat 5 sampai 8. Maaf. Ayat 5. bukan di dalam keinginan hawa nafsu, Terus, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. iya. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Iya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kamu bukan untuk melakukan apa yang cemar, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Terus, melainkan apa yang kudus. melainkan apa yang kudus. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, Iya. melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Kasih persaudaraan saja tidak dijaga. Kasih persaudaraan saja saling membenci, maafkan, saling membenci, si kadai-kadai. Kamu tuh susu teh, Buddha bangpa. Jika kalau kasih persaudaraan sudah tidak dipertahankan, saya katakan tadi bahwa bagaimana posisi kita dengan Allah itu berada pada posisi dekat dengan Dia. Ya, poin yang ketiga, yaitu hidup tenang. Hidup tenang. Supaya posisi kita tetap dekat dengan Allah, maka perlu hidup tenang. Saya ingin dibacakan ayat 11. Kita tolong ayat 11. Ini kan kita memperhatikan bersama-sama di dalam pembacaan ini. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Jadi kalau kita hidup tenang, ini dalam suratan Petrus di sana dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam pelajaran ini, Paulus sampaikan kepada jemaat Tesalonika, anggaplah sebagai suatu penghormatan untuk hidup tenang. Tujuannya apa? Kalau kita hidup tenang, di dalam pelajaran ini dikatakan supaya di dalam pelajaran ini dikatakan, atau kalau kita menjadi kehidupan yang hidup tenang, menjadi kehidupan yang tenang di hadapan Tuhan, supaya dapat mengurus persoalan-persoalan sendiri. Jadi orang yang hidup tenang, tenang di dalam nikah rumah tangganya, tenang di dalam pengiringannya kepada Tuhan, tenang di dalam pelayanan, pasti mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Amin. Amin. Pasti. Tapi coba tidak tenang. Ini coba dia tidak tenang. Mana dihadapi ini persoalan. Mau perondo mo. Pusing mo. Beranak gua mau menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri. Jadi kalau kita hidup tenang sekali lagi, tujuannya pertama, supaya saya dan saudara mengurus persoalan sendiri. Khususnya persoalan di dalam nikah rumah tangga. Persoalan di dalam nikah rumah tangga itu banyak. Sekira bagi saudara yang sudah menjalaninya, sekira sudah menjadi
suatu hal yang tidak lazim lagi buat kita semua. Nikah perlu dibawa kepada Tuhan. Ini ya, soal pertanyaan bagi kita semua. Nikah perlu dibawa kepada Tuhan. Sebab saya mau katakan bahwa menjelang datangnya Yesus kali yang kedua ke dalam dunia ini untuk menjemput kita sebagai mempelai perempuan, yang akan terjadi adalah kerusakan moral. Dan yang paling banyak dirusak, yang paling banyak diincar oleh iblis adalah nikah dari anak-anak Tuhan. Nikah dari umat Tuhan. Maka itu kembali, nikah perlu dibawa kepada Tuhan. Jika nikah kita bawa kepada Tuhan, sekalipun saya katakan tadi bahwa iblis berusaha, iblis mengincar nikah daripada anak Tuhan, tetapi nikah anak Tuhan yang dibawa kepada Tuhan pasti tidak bisa dipengaruhi oleh pengaruh apapun, oleh pengaruh iblis untuk merusak nikah. Tidak dapat. Karena apa? Nikah itu dibawa kepada Tuhan. Doa mengucap syukur untuk firman Tuhan telah kita dengar. Firman-Mu agung bagi kami Tuhan. Firman-Mu mengoreksi, menegur kehidupan kami. Firman-Mu Tuhan memberkati kehidupan kami, baik di dalam nikah kami, hamba-hamba-Mu, baik nikah sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau menyatakan kemurahan-Mu bagi kami, supaya kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan, semakin kami membawa nikah kami kepada Tuhan. Kami mempertahankan nikah kami menghormati nikah kami menghargai nikah kami hidup di dalam kasih persaudaraan, kami hidup tenang di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami sebagai umat-Mu, sebagai gereja-Mu Tuhan, semakin hari semakin kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan di saat kami menjadi kehidupan yang dekat kepada Engkau, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau akan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Engkau akan memulihkan nikah kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami, persoalan apapun yang kami alami dalam nikah kami, kalau kehidupan kami mendekatkan diri kami kepada Engkau, maka nikah kami Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Nikah kami akan semakin dipulihkan oleh Tuhan. Nikah kami Tuhan akan semakin merasakan uluran Tuhan, tangan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, Engkau tolong kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Biarlah kehidupan kami sebagai umat-Mu semakin hari semakin kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Baik kedua kekasih kami yang sebentar lagi akan memasuki di rumah tangga yang baru, biarlah Tuhan membuka hati mereka untuk semakin hari semakin mereka membawa nikah mereka kepada Tuhan, setia kepada-Mu Tuhan, sehingga anugerah daripada-Mu Tuhan kami sama-sama nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Tuhan, Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah di hari-hari yang akan datang kami mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami, hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sampai selama-lamanya berjumpa dengan Engkau di saat Engkau datang kembali kali kedua. Berkati firman-Mu, dan sekali lagi tanamkan di dalam hati kami, ajar kami mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kami sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali. Dari surga memenuhi tempat ini. Sampaikan terima kasih kepada mereka. Bagi orang tua, doakan mereka supaya nikah mereka diberkati oleh Tuhan. Doakan mereka supaya nikah mereka ditolong oleh Tuhan. Nikah mereka oleh melihat kuasa Tuhan. Sungguh-sungguh datang kepada mereka ucapkan terima kasih. Minta ampun kepada mereka, minta maaf kepada mereka.
selama ini saudara salah kepada mereka, saudara menyakiti hati mereka, minta ampun kepada mereka, minta maaf kepada mereka. Selagi mereka masih ada, ini adalah kesempatan yang sangat indah bagi saudara. Haleluya. Terima kasih kepada mereka. Mohon doa restunya. Terima kasih kepada mereka. Anak mereka harus minta Allah, mohon doa restunya. Kalian benar-benar dan kalau kita doakan mereka supaya mereka tetap sayang, saling mencintai sampai sekali lagi mereka mencintai satu yang lain sampai selama-lamanya. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau menolong kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara Alvin Karyalo, dengarkan saya akan membicarakan undang-undang pernikahan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saudari Adolfina Taryalo, di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, di hadapan sidang jemaat Tuhan, apakah saudara bersedia menerima saudara Ardi Bagayan? Kasih persaudaraan saja tidak dijaga, kasih persaudaraan saja saling memiliki, maafkan, maupun dalam keadaan berkekurangan, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan kurang sehat, maupun dalam keadaan senang, maupun dalam keadaan susah. Saudari Adolfina Taryalo, apa jawab saudara? Ya, saya bersedia. Puji Tuhan, kita dengar dan kita saksikan bersama-sama. Silakan mic-nya diberikan kepada mempelai laki-laki. Kepada mempelai laki-laki dimakan, silakan bacakan undang-undang pernikahan.
Demikian jugalah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara Ardi Pagayan, apakah engkau bersedia menerima saudari Adolfina Taliawan sebagai istrimu satu-satunya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dalam keadaan diberkati maupun dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat? Saudara Ardi Pagayan, apakah jawabmu? Ya, saya bersedia. Ya, dengan lantang kita sudah saksikan bersama diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat ini. Kita semua menjadi saksi. Disediakan. Dan bagi keluarga sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama memohon berkat bagi mereka. Kita lakukan pujian korni saja. Tuhan tetapkan langkah kami. Mengarungi rumah tangga yang baru banyak. Amin. Baik Tuhan di depan, Tuhan kiranya menjadi kemudi dan jalan suci. Langkah kami, jemaat Tuhan, keluarga, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama memohon berkat atas kedua anak kita, saudara kita yang saat ini memperhadapkan saat ini. Biar firman Tuhan yang menjadi. Biar firman Tuhan yang sudah menyatakan kemurahan-Mu bagi kami semua saat ini. Sebelum Tuhan, kami masih dalam proses kami memohon, kami tahu Tuhan sebagai manusia yang biasa, sehingga kami salah di hadapan Tuhan. Untuk itu sebelum kami menerima berkat daripada Engkau Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu, dan kami mempunyai kami, baik hamba Tuhan yang akan melakukan proses penyembuhan pada saat ini. Ampuni hamba-Mu untuk layak melakukan penyembuhan hingga pada saat ini. Dan juga terima kasih kami Tuhan, keluarga mereka menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu, saudara Ardi Pagayan dan juga saudara aku menyebutkan kamu yaitu di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini, nikah kalian diikat oleh kasih Tuhan, sehingga kalian berdua bukan menjadi dua lagi tetapi menjadi satu. Oleh sebab itu, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia.
diberkatilah nikahmu, mulai dari saat ini diberkatilah pekerjaanmu, mulai dari saat ini diberkatilah pekerjaanmu dimanapun saudara berada. Biarlah kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali kali kedua. Kami datang kepada Engkau pada siang hari ini bersama dengan semua umat-Mu yang hadir. Kami datang kepada Engkau Tuhan, memohon uluran tangan Tuhan, biarlah turun atas kehidupan saudara mulai saat ini sampai Engkau datang kembali kali kedua. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa biar menerima berkat-berkat daripada Tuhan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, biarlah menjadi bagian saudara. Dan dijauhkanlah saudara dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, sakit penyakit apapun bentuknya, dan biarlah kehidupan saudara saat ini menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami alaskan doa kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan bangkit berdiri bersama-sama. Kepada keluarga, kepada jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk duduk kembali. Menjadi kerinduan kita bersama, menjadi kerinduan saya sebagai gembala. Jangan tidur dipasang. Saudara Ardi, dengar kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Kuberikan, ikuti kata-kata saya. Ya, kasihkan baik. Kuberikan dan kupasangkan cincin ini. Kuberikan dan kupasangkan cincin ini di jari manis tangan kananmu, di jari manis tangan kananmu, sebagai tanda kasih, sebagai tanda kasih dan kasih sayang, dan kasih sayang, dan kesetiaanku kepadamu, dan kesetiaanku kepadamu sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Allah Bapa, anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan dipasangkan. Tangannya merah lagi, tangannya serong lagi, berdiri biar kelihatan dari sini. Ya, pasang pelan-pelan. Kebalik. Oke, pas ya. Silakan Saudara Nova ambil cincin ini, pasangkan. Ya, pegang cincinnya, pegang tangan suamimu, jangan dipasang dulu. Ikuti kalimat yang sama. Kuberikan dan kupasangkan cincin ini di jari manis tangan kananmu, sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu, yaitu di dalam nama Allah Bapa, anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan dipasangkan. Pelan-pelan, terus terburu-buru. Gak usah biar dia yang ini, dia yang kasih masuk. Terus kamu bantu, bagaimana caranya dia masukkan. Sudah selesai? Sudah? Siapa di depanmu? Suami saya. Sudah saksikan semua. Sekarang balik kepada keluarga. Silakan menghadap ke sana. Sudah dipasangkan cincinnya. Angkat tangannya, tunjukkan cincinnya kepada keluarga. Sudah? Oke, silakan balik kepada saya. Ada ke sini. Kita berlangkah pada acara selanjutnya. Di sini ada ketika nikah dari gereja. Saya akan serahkan kepada kedua mempelai. Saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
boleh dipergunakan sebagaimana mestinya. Silakan diterima. Salam dan selamat sore untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya terhormat Bapak Pendeta GBT yang ada di sana atas sini. Yang saya juga hormati semua anggota gereja GBT dan pada Bapak Ibu Saudara yang boleh hadir pada acara pernikahan anak atau saudara kami Ardi dengan Rovina. Ya, sebenarnya masih banyak yang lebih tua daripada saya, tapi ya orang tua yang tua dia bilang ya kita ganti-gantian, dan kebetulan juga saya merasa sudah agak tua juga, jadi ya bilang apa-apa kita ganti-gantian. Ya, ucapan terima kasih kami dari keluarga. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberkati anak atau adik kasih kami, si Adi sama Aropina. Semuanya itu Pak, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota gereja yang ada di Jemaat GBT yang ada di Sanada Kutai Timur ini. Kami juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang boleh menghadiri pemberkatan nikah anak kekasih atau saudara kami Ardi dan Alvina. Dan juga kami tak lupa mengucapkan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota gereja GBT yang ada di sini yang sudah mempersiapkan segala persiapan yang kita perlukan pada acara pernikahan anak kami Ardi dan Rovina pada saat ini. Dan kami juga berterima kasih apabila ada tetangga yang ada di sini yang beberapa hari yang lalu ikut dalam persiapan pemberkatan nikah adik kami. Dan kami dari keluarga juga menyampaikan bahwa setelah ini pada jam 5 sore nanti kedua adik kekasih atau anak kita bersama dengan keluarga mengundang kita semua untuk dapat hadir dan melanjutkan serangkaian dengan acara pernikahan adik kasih kita ini pada jam 5 sore nanti sampai selesai, yang beralamat seperti yang ada di undangan di Gang Tambun. Ya, sekian penyampaian kami dari keluarga. Kesemuanya itu ya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, demikian penyampaian dari keluarga. Dan juga sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya atas nama semua jemaat Tuhan di tempat ini menyampaikan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua hadir bersama-sama dengan kami siang hari ini beribadah, menyaksikan pernikahan saudara kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan juga dalam hal ini, dalam acara pemberkatan pada saat ini, ibadah pada saat ini, mungkin ada kekurangan kami, baik saya secara pribadi, juga sidang jemaat Tuhan, mungkin dalam penyambutan dan lain-lain sebagainya. Segala kekurangan kami mohon dimaafkan. Seperti kita saksikan bersama tempat di mana kita berada, sekali lagi saya sampaikan, mungkin tidak seperti tempat di mana saudara biasa beribadah. Doakan kami supaya nanti ke depan rumah ibadah ini biarlah semakin lebih bagus lagi untuk dipakai beribadah memuliakan nama Tuhan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan sama-sama mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita lakukan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Saya mengundang kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan sama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita saat ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Berkat-Mu Tuhan sudah menjadi bagian kami saat ini, dan apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, baik melalui firman-Mu Tuhan, biarlah menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, tetap mengiring Tuhan, tetap melakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami, sampai Tuhan datang kembali kali kedua. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Biarlah berkat-berkat daripada-Mu Tuhan menjadi bagian kami, berkat rohani, berkat jasmani senantiasa kami nikmati di dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk kedua kekasih kami. Saat ini Tuhan memasuki nikah rumah tangga yang baru. Sekali lagi kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka dengan segala berkat-Mu. Engkau nyatakan dalam hidup mereka. Mereka tetap hidup di dalam kelimpahan berkat-Mu sampai kami berjumpa dengan Engkau di saat Engkau datang kembali kali kedua. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau, menyerahkan segenap hidup kami dalam tangan Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan Engkau menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa juga untuk bangsa negara kami. Tuhan Engkau memberkati, mulai dari Tuhan pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah di mana daerah kami berada pada saat ini. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong pemerintah kami sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga saudara umat-Mu, oh Tuhan, dimanapun mereka berada, mungkin mereka ada dalam berbagai macam pergumulan hidup mereka. Tuhan juga nyatakan belas kasihan-Mu bagi mereka. Tuhan juga nyatakan kekuatan-Mu bagi mereka, sehingga dimanapun umat-Mu berada, biarlah kami sama-sama merasakan uluran tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan, kami mendoakan Tuhan kelanjutan acara ini Tuhan, acara resepsi sebentar sore. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami memohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau beracara, biarlah Engkau menolong Tuhan sehingga setiap rangkaian acara yang kami akan tempuh semua boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing, bahkan yang akan kembali ke tempat resepsi. Tuhan, Engkau tolong, Engkau pimpin kami, sertai kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tiba di tempat di mana kami berada dengan keadaan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dan akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera, cinta kasih sayang persekutuan dari Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus-Nya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali kali kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pemberkatan nikah kita telah laksanakan bersama pada saat ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.